Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Muhdar. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama Kiai Haji Mahdi beserta para kiai, para asatid yang lain. Yang saya cintai, yang saya muliakan, ketua panitia beserta seluruh panitia, ketua musalla Ar-Raudhah, imam musalla beserta seluruh hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat Sayyidina Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah, Raja yang menguasai segala kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja di atas para raja. Yang raja selain Allah budak. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya, kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan membuat dinding penghalang antara hamba dengannya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat baik, tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisi. Dan dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat dosa, tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memandang kita semua yang duduk di tempat ini. Allah pandang dengan pandangan rahmat, Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, Allah pandang dengan pandangan maghfirah, Allah pandang dengan pandangan pengampunan. Kenapa saudara-saudara? Karena kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, mulai dari langkahan kaki kalian dari rumah kalian menuju ke tempat ini. Dari tempat ini kalian pulang menuju ke rumah, di situ Allah ampuni dosa-dosa yang akan datang. Kenapa?
Karena duduknya kita di sini mendapatkan barokah dari para ulama. Duduknya kita di sini mendapatkan barokah dari orang-orang saleh. Kita duduk di sini berkumpul bersama para kiai, berkumpul bersama para ustadz, berkumpul bersama orang-orang saleh. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man zara aliman fa ka'annama zarani, man safa aliman fa ka'annama safahani, man jalasa aliman fa ka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi kiai, mendatangi ustadz, mendatangi guru-guru agama, sama seperti kalian mendatangiku, kata Rasul. Siapa orang yang musafahah, mencium tangan ulama, mencium tangan kiai, mencium tangan guru-guru agama, sama seperti kalian mencium tanganku. Dan siapa orang yang di dunia duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh, duduk berkumpul bersama para kiai, sama seperti kalian duduk denganku di dunia. Dan siapa orang yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumil qiyamah akan aku dudukkan dia bersamaku. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala salat, yang hanya datang sekedar bawa pahala zakat, yang hanya datang sekedar bawa pahala haji. Akan tetapi orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, kelak di akhirat, kalau kedua mata kita tidak bisa memandang wajah Nabi, kalau kedua mata kita Allah haramkan untuk memandang wajahnya Nabi, kita menjadi orang-orang yang celaka, kita menjadi orang-orang yang rugi kalau nanti tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Para sahabat-sahabat yang mulia, beliau-beliau ingin masuk surga. Tujuannya itu bukan istana yang temboknya terbuat dari emas putih, bukan istana yang tanahnya terbuat dari kasturi, bukan bidadari-bidadari, bukan telaga Al-Kautsar, bukan telaga Al-Haud. Tujuan para sahabat masuk surga, tujuan para sahabat masuk surga satu, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Andaikan di surga tidak ada Nabi, para sahabat tidak ingin masuk surga, saudara-saudara. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far At-Tuyar, Ja'far At-Tuyur yang berterbangan di surga. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, ketika beliau mati syahid, kedua tangannya terputus, Allah gantikan dengan sayap, sehingga Ja'far, ruhnya beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruhnya beliau mau sampai ketika ruh beliau mau sampai di hadapan Allah, tiba-tiba terbayang dari kedua matanya beliau pandangan kepada wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbayang akan wajah Nabi Muhammad, sehingga beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, izinkan aku kembali ke dunia untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang berkumpul bersama Nabi, Nabi Muhammad berkata, wahai Abu Bakar, apakah engkau sudah makan? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku belum makan ya Rasulullah. Pulanglah engkau pergi makan dulu. Pulang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pulang, tidak lama kemudian datang lagi. Kata Rasul, wahai Abu Bakar, aku tidak pernah melihat orang makan secepat itu. Kok cepat banget engkau makan? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, ketika aku akan memakan makanan itu ya Rasulullah, tiba-tiba teringat wajahmu ya Rasulullah. Makanya aku tinggalkan makanan itu dan aku kembali ke sini lebih memilih untuk memandang wajah indahmu ya Rasulullah. Maka rugi, celaka kalau kelak di akhirat kita tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa memandang wajahnya Nabi? Bagaimana caranya biar kita bisa berjumpa dengan Nabi? Di akhirat kita tidak bakal bisa berjumpa dengan Nabi. Di akhirat kedua mata kita tidak bakal bisa memandang wajah Nabi kalau di dunia kita jauh dari majlis-majlis Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kadar kedekatan kita dengan Nabi kelak di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kita dengan Nabi nanti di akhirat, itu menurut kadar kedekatan kita di dunia dari majelis-majelis seperti ini. Jaraknya kita dengan Nabi nanti di akhirat itu menurut jarak jauh atau dekatnya kita di dunia dengan majelis-majelis seperti ini. Kalau di dunia kita dekat dengan majelis-majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan para pewarisnya Nabi, dekat dengan penyambung lidahnya Nabi, dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh,
maka kelak di akhirat Allah pun akan kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena majlis seperti ini, perkumpulan seperti ini warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewarisi harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi emas, tidak mewarisi permata, tidak mewarisi kekuasaan, tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi rupiah. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, ibadah, zuhud, qanaah. Ini warisan Nabi Muhammad. Sehingga kita duduk di sini untuk menerima warisannya Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar. Beliau berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi. Yang berdagang menutup dagangannya, yang berbisnis menghentikan bisnisnya, mereka pergi ke masjid. Ketika mereka sampai ke masjid, mereka bilang, wahai Abu Hurairah, mana katanya sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi? Di sini cuma ada halago-halago ilmu, cuma ada perkumpulan-perkumpulan ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Perkumpulan ilmu, majelis ilmu, itulah warisan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini menerima warisannya Nabi. Maka warisan mana yang lebih mulia selain daripada warisan Nabi Muhammad? Warisan mana yang lebih agung selain daripada warisan Nabi Muhammad? Warisan mana yang lebih berharga selain daripada warisan Nabi Muhammad? Warisan mana yang lebih bermanfaat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah, karena Allah jadikan kita hamba-hamba yang duduk di majelis ilmu. Berapa banyak hamba-hamba di luar sana yang belum Allah berikan petunjuk? Berapa banyak hamba-hamba di luar sana hatinya belum Allah gerakkan untuk duduk di majelis-majelis seperti ini. Qala Rasul, ad-dunya mal'un, mal'unu ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa'aliman aw muta'alliman. Dunia ini terkutuk, dunia ini hina, dunia ini bejat, dunia ini biadab, wa ma fiha, dan hal-hal yang ada di dalamnya illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang hatinya berhubungan dengan Allah, yang hatinya bersambung kepada Allah, yang hatinya mencintai Allah, yang hatinya takut kepada Allah, yang mengalir akan air matanya karena takut kepada Allah, yang lidahnya basah dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tamjid, dengan salawat. Orang-orang yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang menghambakan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang tidak menyembah selain Allah, orang-orang yang lupa kepada selain Allah, orang-orang yang di saat hamba-hamba yang lain sedang terlelap dalam tidurnya, mereka bangun, mereka bersujud, bertekuk lutut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah. Wa aliman, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, para kiai, para ustadz, para guru-guru agama. Wa muta'alliman, para penuntut ilmu yang suka duduk di majelis ilmu, di pesantren, di masjid, di musalla untuk menuntut ilmunya Allah. Cuma ini golongan yang mulia di muka buminya Allah. Selain daripada itu, yang sibuk dengan urusan dunia, yang sibuk dengan urusan harta, yang sibuk dengan urusan bisnis, yang sibuk dengan urusan pangkat, yang sibuk dengan urusan jabatan, siapapun, saya kek, kiai kek, habib kek, ustadz kek, lurah kek, camat kek, bupati kek, wali kota kek, gubernur kek, menteri kek, presiden kek, siapapun yang sibuk dengan urusan dunia, sehingga lalai, sehingga lupa, sehingga ghafil, sehingga lupa kepada Allah, sehingga lalai dari kewajiban, maka termasuk dalam mal'un yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa, ini nikmat yang agung. Allah kumpulkan kita bersama ulama. Kedua mata kita memandang wajah para ulama, kedua mata kita memandang wajah ulama. Ini suatu anugerah yang luar biasa, saudara-saudara. Di zamannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu sedang ditimpa musim kemarau. Orang-orang kampung berkumpul, mereka sholat istisqa, mereka sholat minta hujan. Berkali-kali mereka sholat, tapi nggak turun-turun hujan. Akhirnya datang seorang anak muda. Anak muda itu mengangkat tangan dan berkata, Ya Rab, bihaqqi ma fi ra'si inzil matar. Ya Allah, demi hak yang ada di dalam kepalaku, turunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan. Orang-orang kampung menghampiri anak muda tersebut dan berkata, wahai anak muda, kami berkali-kali sholat minta hujan, tapi nggak turun-turun hujan. Engkau satu kali kau minta, satu kali kau berdoa kepada Allah dengan membawa hak yang ada dalam kepalamu, Allah terima kau punya doa. Memangnya dalam kepalamu itu ada apa? Anak muda tersebut berkata,
di dalam kepalaku ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Berkat kedua mata, sebab kedua mata yang pernah memandang wajah beliau, sebab kedua mata yang pernah memandang wajah orang soleh, maka aku bawa kedua mata ini menghadap Allah dengan harapan agar Allah menerima doaku, dan Allah pun menerima doaku. Itu kedua mata yang memandang wajah orang soleh. Maka bagaimana kalau kita duduk berkumpul bersama ulama? Kata Rasulullah, satu kali pandanganmu engkau memandang orang alim, engkau memandang orang ahli agama, pandanganmu itu lebih mulia, lebih baik, lebih utama daripada engkau menyedekahkan 1000 kuda untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Fadil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, di zaman beliau, ketika itu beliau sudah meninggal. Fadil Mugaddam, beliau adalah Ustadzil A'dham. Beliau seorang guru besar. Beliau Syekhus Syuyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Bukan guru syariat, tapi gurunya para guru-guru syariat. Qudwatul muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Tajul a'immatil arifin, beliau mahkota para ahli ma'rifat. Fadil Mugaddam kakeknya para habaib, kakeknya Segaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attas bin Syahab, dan para habaib-habaib yang lain. Nah, Fadil Mugaddam dimakamkan di Zanbal. Zanbal itu pemakaman para aulia, pemakamannya orang-orang soleh, pemakaman para habaib. Dulu ada satu orang fasik, orang yang suka berbuat dosa. Ini orang fasik dikuburkan di dekat makam Zanbal. Ini orang fasik dikubur di dekat makamnya orang-orang soleh. Beberapa minggu kemudian ada seorang wali bermimpi. Seorang wali bermimpi bahwasanya orang fasik itu sedang disiksa oleh Allah, sedang diazab, sedang disiksa oleh Munkar dan Nakir. Tulang-tulangnya diremukkan. Tiba-tiba ketika dia sedang dalam penyiksaan, Fadil Mugaddam masuk ke dalam kuburnya orang fasik tersebut. Fadil Mugaddam masuk, dan Fadil Mugaddam bilang, wahai Munkar Nakir, pergilah engkau. Jangan engkau siksa orang ini. Dengan engkau menyiksanya, teriakan dia, jeritannya dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang fasik tersebut dapat syafaat hanya karena kuburnya dekat dengan makomnya orang soleh. Maka bagaimana kalau kita di dunia dekat dengan ulama, duduk bersama orang-orang soleh? Dalam sebuah athar, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Jibril tentang seorang hamba. Wahai Jibril, tanya kepada hamba tersebut, apakah dulu ketika di dunia dia pernah duduk bersama ulama? Ditanya oleh Jibril, tidak pernah, aku tidak pernah duduk bersama ulama. Tanya kepadanya, apakah dia pernah makan bersama ulama? Ditanya, dia bilang tidak pernah makan bersama ulama. Tanya kepadanya, apakah garis keturunannya ada yang bersambung kepada ulama? Ditanya, ternyata tidak ada. Apakah dia cinta ulama, kenal ulama? Tidak. Kata Allah, masukkan orang ini ke surga. Jibril berkata, kenapa kau masukkan ke surga? Dia nggak pernah duduk bersama ulama, tidak pernah makan bersama ulama, orang alim bukan. Kata Allah, karena dia mencintai seseorang, yang dimana seseorang yang dia cintai cinta kepada ulama. Orang itu tidak langsung cinta ulama, tidak, tapi dia mencintai seseorang. Seseorang yang dia cintai itu cinta kepada ulama. Lihat, begitu luar biasanya mencintai para ulama. Karena beliau-beliau para ulama, orang-orang soleh, mereka orang-orang yang merindukan Allah, dan Allah merindukannya. Mereka orang-orang yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya, sehingga Allah mengutamakan mereka di atas segala-galanya. Mereka, para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah. Dengan sebab-sebab mereka, dengan keberadaan beliau-beliau, hujan masih turun dari langit. Dengan sebab beliau-beliau, orang-orang yang takut, yang banyak menangis, karena beliau-beliau
bumi masih menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kita. Andaikan tidak ada beliau-beliau, tidak ada para ulama, tidak ada orang-orang soleh, tidak ada para salafun soleh, tidak ada para solihin, tidak ada para waliullah, tidak ada orang-orang yang takut kepada Allah, langit tidak mau menurunkan hujan untuk kita, saudara-saudara. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah. Allah kumpulkan kita bersama para ulama, Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Saudara-saudara, kita duduk di majelis yang mulia ini untuk memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini, kita tidak pernah memandang langsung wajahnya Nabi. Kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi. Kita tidak pernah duduk bersama-sama dengan Nabi. Untuk apa kita duduk di sini kalau bukan karena iman dan cintanya kita kepada Nabi Muhammad? Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi tidak pernah, duduk bersama Nabi tidak pernah. Tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kita umat yang dirindukan oleh Nabi, umat yang dicintai oleh Nabi. Rasulullah ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat, Rasulullah berkata, wahai para sahabat, tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Sahabat berkata, apakah para malaikat ya Rasulullah? Rasul berkata, bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang mulia. Apakah para nabi dan rasul? Bagaimana mungkin nabi dan rasul tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka? Ada lagi yang mulia. Apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian para sahabatku tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang mulia. Kata sahabat, Allah dan engkau yang lebih tahu ya Rasul. Rasulullah menundukkan kepala, Nabi Muhammad menundukkan kepala. Dari kedua pelupuk mata beliau mengeluarkan air mata, membasahi pipi beliau sampai ke janggutnya beliau. Beliau menundukkan kepala sambil menangis dan beliau berkata, golongan yang mulia ini, golongan yang soleh ini, mereka golongan-golongan yang adanya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah duduk bersamaku, mereka tidak pernah memandang wajahku, mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasul. Mereka umat yang aku rindukan, mereka umat yang aku cintai. Tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepadaku, kemudian orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah memandang wajah Nabi, tidak pernah berkumpul dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia, umat yang dicintai oleh Rasulullah As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ketika beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad, dalam keadaan sadar, beliau berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Di belakang Nabi Muhammad ada ribuan orang. Habib Muhammad pun bertanya, ya Rasulullah, siapa yang ada di belakangmu ini ya Rasulullah? Ribuan orang ini, ribuan golongan ini, siapa ya Rasulullah? Rasulullah berkata, ini mereka yang ada di belakangku. Mereka adalah umat Islam yang aku cintai. Mereka umat Islam yang ada di Indonesia, kata Rasulullah SAW. Kita dicintai oleh Rasul. Kenapa? Coba kita lihat di Indonesia, saudara-saudara. Kalau bulan Maulud, kalau bulan Rabiul Awal, di kampung-kampung, di musola-musola, setiap masjid, setiap langgar, setiap pesantren, setiap RT, setiap RW pasti bikin maulid Nabi Muhammad. Kalau udah bulan Rajab, setiap pesantren, musola, masjid, kampung, RT, RW pasti bikin Isra wal Mi'raj sebagai Nabi besar Muhammad. Negara-negara yang lain, tempat-tempat yang lain tidak seperti kita, saudara-saudara. Makanya kita menjadi umat yang dicintai oleh Rasul, umat yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad, umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah berkata dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hei sekalian umat manusia, yang kaya, yang muda, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, mulai pejabat sampai rakyat, ulama sampai umat. Hei sekalian umat manusia, laqad ja'akum, telah sampai kepada kalian, telah datang kepada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian manusia, azizun alaihi ma'anittum, sungguh berat baginya penderitaan yang kau alami, sungguh berat baginya kesusahan yang kau alami. Sebelum kalian susah, dia lebih dahulu susah. Sebelum kalian menderita, dia lebih dahulu menderita. Sebelum kalian menangis, dia lebih dahulu menangis. Sebelum kalian berdarah, dia lebih dahulu berdarah. Azizun alaihi ma'antum harisun alaikum, dia menjaga kalian, menjaga akidah kalian, keyakinan kalian, tauhid kalian, syariat kalian, sholat kalian, agar kalian tidak menyimpang, agar kalian tidak tersesat, agar kalian tetap berada di jalannya Allah. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman beliau sangat cinta, beliau sangat sayang, beliau mencintaimu sebelum engkau mencintainya, beliau merindukanmu sebelum engkau merindukannya. Siapa beliau? Siapa dia? Dia adalah seorang manusia yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan darah dan hartanya demi kita sebagai umat. Beliau kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Perut suci beliau berbunyi. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, kelaparan demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pipinya pernah tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pernah wajah beliau dilempari kotoran demi kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kalian? Lupakah kalian darah suci beliau yang menetes ketika berada di kota Taif, dilempari batu demi kalian? Ketika beliau pergi ke kota Taif, dahi beliau dilempar batu, darah ke beliau keluar. Ketika darah itu jatuh, ditampung darah beliau, ditampung darahnya. Sahabat berkata, ya Rasul, kenapa kau tampung darahmu ya Rasul? Rasul berkata, andaikan darahku jatuh di atas tanah Taif, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka adalah umatku. Luar biasa kasih sayang Nabi kepada kalian. Tapi kita sebagai umat tidak tahu diri. Kita sebagai umat merusak sunnahnya. Kita sebagai umat melanggar ajarannya. Kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan ajarannya, meninggalkan sunnahnya, meninggalkan kepribadiannya, meninggalkan akhlaknya, meninggalkan Al-Qur'annya. Rasulullah SAW yang dimana gal Sayyidina Ali karamallahu wajhah, inna Rasulullah fi akhir nafsi harragat syafataihi marratain fa'algaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati ummati faqubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala law kanat ad-dunya tadumu li wahidin la kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha mukhallada. Dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika akhir-akhir detik-detik kematiannya Rasulullah, beliau mendengar, beliau melihat dari bibir Rasulullah bergerak dengan 2 kali gerakan. Beliau mendekatkan telinganya, mendekatkan pendengarannya, dan beliau mendengar Rasulullah berkata, ummati, ummati. Faqubida Rasul, meninggal Rasulullah SAW. Ketika nyawa Rasulullah akan dicabut, Rasulullah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku belum puas meninggalkan umat. Aku tidak mau meninggalkan mereka dalam keadaan belum diberi jaminan oleh Allah. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku tidak minta jaminan untuk diriku, aku tidak minta jaminan untuk keluargaku, aku minta jaminan untuk umatku. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah. Jibril pun pergi kepada Allah. Jibril pun berkata, ya Allah, kekasihmu Muhammad meminta jaminan untuk umatnya. Allah bilang, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad,
aku tidak akan menghinakan umat Muhammad. Basyirhu fa innahu awwalu nasin kharijum minal ardi idza bu'isu. Kemudian beliau ditarik lagi nyawa beliau berkata, ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit ketika dicabut nyawa? Israel berkata, iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit ketika dicabut nyawa ya Rasulullah. Apakah rasa sakit seperti ini juga yang kelak, yang ya Allah, biar aku menanggung sakratul maut seluruh umat. Ya Allah, mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, biar aku menanggung beban penderitaan sakratul maut mereka ya Allah. Biar aku menanggung sakratul maut umatku ya Allah. Di mana kita sebagai umat? Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Nabi berkorban untuk kita di saat detik-detik terakhir nafasnya, tidak memikirkan rasa sakitnya, tidak memikirkan pedihnya, tidak memikirkan beratnya. Beliau memikirkan nasib kita sebagai umat. Kelak di yaumil qiyamah, ketika para nabi dan para rasul berkata, nafsi nafsi, nafsi nafsi, diriku sendiri, jiwaku sendiri, aku urus urusanku sendiri, aku tidak bisa nolong kalian. Ketika para nabi dan rasul, mereka tidak bisa menolong kita. Rasulullah Muhammad ibni Abdullah, Nabi Muhammad bersujud kepada Allah, Nabi Muhammad bertekuk lutut, beliau bermohon kepada Allah. Beliau berkata, ya Allah, aku tidak minta pengampunan untuk diriku, wala Fatimah, wala Hamzah. Aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah, aku tidak minta pengampunan untuk Hamzah. Aku cuma minta pengampunan untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah. Rasulullah tidak meminta pengampunan untuk dirinya, tidak meminta pengampunan untuk anaknya, tidak meminta pengampunan untuk paman bibinya, tidak meminta pengampunan untuk keluarga atau anak cucunya, tetapi beliau meminta pengampunan untuk kalian sebagai umat. Karena begitu cintanya beliau kepada umat, karena begitu sayangnya beliau kepada umat, sampai-sampai beliau berkata, lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlih la ajidu alamaha fi qalbi. Andaikan kalian, salah satu dari kalian kakinya tertusuk duri, andaikan salah satu dari kita yang duduk di sini kaki kita ada yang terkena duri, pasti kita merasakan sakit. Apa kata Rasul? Maka aku tidak merasakan apa yang kalian rasakan, kecuali yang aku rasakan, sampai dalam hati aku rasakan rasa sakit kalian. Lihat bagaimana cintanya Rasul kepada kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kedua mata kita untuk memandang hal-hal yang disukai oleh Nabi? Sudahkah mengorbankan kedua tangan kita memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi? Mengorbankan lidah kita untuk mendakwahkan, mensuarakan ajaran syiar Nabi? Sudahkah mengorbankan kedua kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Nabi? Kita masih belum bisa balas jasa Nabi, dan tidak akan pernah bisa membalas jasa Nabi Muhammad. Jangankan kita duduk di sini berjam-jam, walaupun kita duduk di sini sampai pagi kita duduk, seumur hidup kita duduk di sini, masih belum bisa membalas jasa Nabi Muhammad. Sekalipun kita merangkak, engkau merangkak dari rumahmu menuju makam Nabi, merangkak bukan dengan kaki, merangkak bukan dengan mata, bukan dengan tangan. Walaupun kalian merangkak dengan kedua mata dari rumah kalian menuju makam Nabi, itu masih belum bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad. Kecintaan kita tidak ada apa-apanya. Apakah kecintaan kita lebih besar daripada kecintaan seorang anak kecil yang ada di zamannya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang Maulid Diba, ketika beliau ingin berziarah ke makamnya Rasul, ketika beliau ingin ziarah ke makamnya Nabi, ada satu orang anak kecil ingin ikut berziarah. Maka kata rombongan, hai anak kecil, engkau tidak boleh ikut. Ini perjalanan memakan waktu berhari-hari.
bisa 4 hari, 5 hari, bahkan sampai 1 minggu. Kau tidak boleh ikut. Pergi anak kecil tersebut. Pergilah rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai untuk ziarah ke makamnya Nabi. Tanpa sepengetahuan rombongan, ternyata anak kecil tersebut bergelantungan di bawah kereta kuda Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Anak kecil itu bergelantungan. Dia sampai berhari-hari gak makan, gak minum, gak tidur. Hanya apa? Hanya ingin pergi ziarah ke makam Nabi. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Dia sembunyi-sembunyi bergelantungan di bawah kereta. Gak makan, gak minum, gak tidur berhari-hari. Sampai ketika sampai di Madinah. Sampai di Madinah, itu anak kecil jatuh. Itu anak kecil terjatuh. Rombongan bilang, bukankah ini anak kecil yang waktu itu mau ikut? Berarti sudah berhari-hari dia di bawah kereta ini. Dia gak makan, dia gak minum, dia gak tidur. Anak kecil itu berlari. Anak kecil itu berlari sampai dia terjatuh, jatuh. Saking bahagianya, dia sudah sampai di Madinah. Dia ambil debu-debu Madinah, pasir Madinah dia ambil, dia usapin ke mukanya. Saking bahagianya, sampai itu anak mati. Anak kecil tersebut mati membawa kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Anak kecil itu mati, gak makan berhari-hari, gak tidur, gak minum, hanya ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad. Padahal anak kecil itu tidak pernah memandang Nabi, tidak pernah berkumpul dengan Nabi, tapi kecintaannya luar biasa kepada Rasul. Akhirnya anak itu dimakamkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di Madinah. Anak kecil itu dimakamkan di Madinah. Nah, setiap tahun Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ziarah ke makamnya Nabi, pasti ziarah ke makam itu anak kecil. Yang anehnya, setiap Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ziarah, makam anak kecil tersebut, kubur anak kecil tersebut bergeser dengan sendirinya mendekati makam Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang makam anak kecil itu ada di samping Masjid Nabawi. Saking cintanya anak kecil tersebut kepada Rasulullah SAW. Kecintaannya kita nggak ada apa-apanya. Kita tiap hari maksiat, tiap hari berbuat dosa, melakukan hal-hal mungkarat, dhalalat, sayyiat. Takutlah kita kepada Allah. Kembalilah ke ajaran Nabi Muhammad. Jadikan beliau sebagai teladanmu, jadikan beliau sebagai pedomanmu. Hidupkan rumah tanggamu dengan ajaran beliau. Hidupkan kampungmu dengan dengan ajaran dan sunnah beliau. Jadikan rumah tanggamu rumah tangga Sayyidina Muhammad, kampungmu kampung Sayyidina Muhammad, desamu desa Sayyidina Muhammad, kotamu kota Sayyidina Muhammad. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Kalau engkau mengikuti Nabi, mengikuti ajarannya Nabi, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, Rasul yang kau jadikan teladan, Rasul yang kau jadikan pedoman, maka beliau-beliau dimuliakan oleh Allah, kita pun akan dimuliakan oleh Allah. Kita lihat anak-anak muda kita zaman sekarang, pemuda-pemudi kita zaman sekarang, yang dijadikan teladan bukan Rasul, yang dijadikan teladan bukan Nabi Muhammad, bukan sahabat, bukan ahlul bait, bukan tabi'in, bukan ulama, bukan solehin. Anak-anak muda kita mengikuti budaya barat, mengikuti pola pikir barat, gaya hidup barat, gaya berpakaian barat, meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, meninggalkan pakaian Nabi dan memakai pakaian musuh-musuh Nabi Muhammad, meninggalkan kepribadian Nabi dan memakai kepribadian musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak anak-anak muda kita di Indonesia rela menahan sakit, rela menahan sakit, menindik kupingnya, dia tindik kuping, tindik bibir, tindik telinga, semua satu muka ditindik, ditato, rela tahan sakit. Untuk apa? Untuk mengikuti idolanya orang-orang barat. Tetapi sudahkah anak-anak kita rela menahan sakit, duduk lama-lama di majelis Nabi Muhammad? Sudahkah anak-anak muda kita rela menahan sakit, iktikaf di masjid? Kenapa? Karena kita sebagai orang tua lalai dalam mendidik anak. Bapak-bapak zaman sekarang sibuk cari harta untuk ngasih makan jasmani anak-anaknya, tetapi lupa memberi makan ruhani, jiwa dan hati anak-anaknya. Apakah kau pikir kewajiban sebagai bapak
cuma kasih makan jasmaninya saja, ruhaninya, jiwanya, hatinya tidak kau kasih makan. Hati 3 hari gak kena ilmu, hati mati.